Puji Tuhan, Shalom saudara-saudara kasih oleh Tuhan. Kita kembali beribadah dan kita juga akan mendengar firman Tuhan. Kira-kira kalau saya hitung sudah 14 minggu ini kita beribadah dan mendengar firman Tuhan secara online atau daring. Oke lah, mari kita berdoa lebih dahulu sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami umat pilihan-Mu, rindulah hati kami seperti rusa merindukan air, karena kami tahu kekuatan yang sejati adalah firman Tuhan. Firman-Mu itulah yang mengisi hati pikiran kami, menyehatkan kami, memampukan kami, membuat kami lebih bijaksana, sehingga kami semakin teguh berjalan di dalam dunia yang fana ini. Berfirmanlah Engkau, urapilah hamba-Mu, tuntunlah lidah hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran daripada firman Tuhan. Kami yang siap mendengarkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Pembahasan kita pada pagi hari ini tentang satu masalah, dan kita harus menang dari masalah itu. Judul firman Tuhan pada pagi hari ini, menang dari kebingungan. Ya, menarik sekali ya. Jarang kita mendengar soal ini, mendengarkan khotbah soal ini. Menang dari kebingungan. Latar belakang saya mengambil judul ini, yaitu memang manusia cenderung peragu, bimbang. Ya, manusia juga cenderung penakut. Manusia cenderung mudah dipengaruhi. Manusia mudah ditakut-takuti. Makanya menjadi bingung. Nah, orang bingung itu tidak enak loh, tidak nyaman. Ya, dia tidak bisa menentukan pijakannya sendiri. Ya. Apa itu bingung? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bingung yaitu 1. Hilang akal atau tidak tahu yang harus dia lakukan. Yang kedua, tidak tahu arah. Jelasnya mana barat, mana timur, mana selatan, mana utara, dan sebagainya. Tidak tahu jalan. Yang ketiga, gugup. Anak muda bilang grogi. Gugup, tidak karu-karuan. Yang keempat, tentunya kalau orang bingung bisa disebut sebagai bodoh. Ya, bodoh. Nah, di sini KBBRI juga berkata tolol. Ya, kasihan ini. Kita tidak mau seperti ini. Mari kita melihat berikutnya. Kita bahas pelan-pelan. Apa yang menyebabkan kita bingung? Menyebabkan saya bingung. Hamba Tuhan bisa bingung juga loh ya. Yang pertama, adanya ketidakjelasan. Kalau bahasa Jawanya bilang, janjane apa tuh maksudnya? Aku kurang ngerti. Aku belum ngeh ini. Ya. Misal, contoh besar, pemerintah ingin masyarakat dan ekonomi Indonesia sehat di dalam masa pandemi corona. Namun masyarakat bisa sehat jika tidak melakukan aktivitas sosial. Sedangkan kegiatan ekonomi membutuhkan tindakan sosial. Dari sini muncul kebingungan. Betul tidak?
Satu sisi tidak melakukan aktivitas sosial, tetapi satu sisi kegiatan ekonomi membutuhkan tindakan sosial. Yang diprioritaskan mana? Yang diutamakan mana? Yang didahulukan mana? Kesehatan masyarakat atau keekonomian Indonesia? Ya, nih. Lalu berikutnya yang kedua, yang menyebabkan kebingungan adalah minimnya informasi dan pengalaman, dalam kurung ilmu. Nah, kalau kita kurang informasi, kita bisa sesat jalan, ya, kita bisa sesat arah, ya. Yang ketiga, apa yang menyebabkan kebingungan? Munculnya kabar bohong atau hoak yang bisa mendistorsi, mengaburkan pengetahuan, ya, karena tidak ada ilmu, tidak ada pengalaman, tidak ada informasi, diberi kabar bohong, kabar hoax, bingung, ya, mana yang benar, mana yang salah, mana yang salah, mana yang benar. Nah, yang berikutnya yang keempat, apa yang menyebabkan kebingungan? Adanya dasar ilmu yang bertentangan, ya, dasar ilmu yang bertentangan. Ilmu yang satu berkata boleh, ilmu yang satu berkata tidak boleh. Ilmu yang satu punya standar, Indonesia tidak akan kena pandemi corona. Ilmu yang satu berkata kena, ya, tapi jawabannya waktu beberapa bulannya bingung. Nah, sekarang betul kan kenyataannya? Lalu yang kelima, adanya perbedaan sudut pandang atas satu masalah. Dan yang berikutnya masih banyak lagi. Saudara mungkin juga bisa urun pemikiran, urun jawaban, apa yang menyebabkan kebingungan. Berikutnya, ya, kita bahas pelan-pelan. Lalu pasti ada akibatnya. Orang bingung, kita bingung, saya bingung. Apa akibat dari adanya rasa bingung itu? Ya, rasa bingung itu apa? Kita lupa bahwa kita itu sebetulnya punya ilmu. Di sini catatan berkata kelupaan akan ilmu yang dimiliki. Ya, ilmu yang dimiliki. Kita punya duit, tapi lupa bahwa kita punya duit. Karena bingung. Kita punya bekal, tapi karena bingung merasa tidak punya apa-apa. Ya, ini akibat rasa bingung. Aneh ya, jadi mesake ini, jadi tidak nyaman, ya, perlu dikasihan ini, ya. Lalu yang berikutnya, kapabilitas atau kemampuan dan kekuatan, power yang dia miliki. Nanti saya sudah singgung, ya, di atas, ya. Lalu kita lupa bahwa kita itu punya relasi, punya teman, punya saudara, punya orang tua, punya anak, punya siapa saja yang paling tidak itu dekat dengan kita. Kita lupa, saking bingungnya kok, ya, saking bingungnya kita bisa melupakan relasi kita, ya. Lalu yang berikutnya, lupa posisi, kedudukan dan identitas. Pendeta kalau sampai bingung, hamba Tuhan itu kalau sampai bingung jadi lucu, ya, resah, gelisah, bimbang, ragu, grogi. Lu pendeta, posisinya, kedudukannya, identitasnya pendeta bisa lupa dia. Aneh kan, ya. Maka dari itu saya tidak mau
di depan teman-teman, sahabat, pendeta, apalagi anak-anak Tuhan, jemaat, Pak Modi kelihatan bingung, ya, kelihatan grogi. Nah, saya tidak mau kelihatan seperti itu. Lalu yang berikutnya, apa akibat dari adanya rasa bingung itu? Bahkan kita bisa kelupaan bahwa kita ini punya Tuhan dan firman-Nya. Firman-Nya itu berisi janji-janji, ya, puluhan, belasan atau puluhan ribu janji. Karena bingung, seperti tadi saya ambil contoh di atas, saking bingungnya, uang saya letak di mana ya? Handphone saya letakkan di mana? Pada saat itu perlu, karena pada waktu dia sedang bingung, dia punya. Demikian juga, jangan sampai saya sebagai hamba Tuhan, ya, mencontohkan yang demikian, sampai lupa bahwa kita punya Tuhan, punya firman-Nya. Firman-Nya berisi belasan ribu janji, malah puluhan ribu janji. Nah, ini lanjut ya, saudara-saudara. Lalu dalam dampak negatif dari kebingungan, negatifnya, dampaknya, akibatnya, hasilnya, ya, hasilnya pasti jelek. Orang bingung tuh tidak ada hasilnya baik, ya. Nih, pertama rugi, kerugian, ya, pasti rugi. Ya. Lalu yang kedua, kehilangan kesempatan. Ada nasihat, jangan sampai engkau kehilangan kesempatan, karena kesempatan itu tidak mungkin akan datang kedua kalinya, atau malah ketiga kalinya, keempat kalinya, mau kedua kalinya aja tidak akan kembali. Lalu kita rugi waktu, malah bisa-bisa kita rugi harta loh. Bingung, ya, mau dagang apa, mau nabung apa, mau deposito di mana, mau beli saham apa, mau investasi apa, ya, mau sekolah di mana. Jadi kita bisa hilang harta, ya, hilang uang. Padahal uang itu kita tabung. Kita dapat uang itu tidak sebegitu gampang, ya, dengan doa, air mata malahan. Lalu kita kehilangan cita-cita, ya, kehilangan cita-cita. Saya mengenal seorang pemuda, dia bingung memilih jurusan. Tahun pertama, semester kedua, dia rasanya bingung dengan pilihan pertamanya. Misalkan dia pilih jurusan ekonomi, lalu tahun berikutnya dia pindah jurusan hukum, ya, dia bingung juga. Lalu karena dia dasarnya SMA-nya itu jurusan eksakta, dia pilih tekniknya teknik sipil. Waduh, lebih keren ya. Bingung, ya, karena mungkin masih ada uang orang tuanya. Tahun keempat dia pilih kedokteran. Wah, bukan main, naik tingkat, naik level pilihannya. Pada semester, kira-kira semester 5 tidak selesai itu. Dia menuntut ilmu di kedokteran, eman-eman, ya. Jadi cita-citanya hilang, ya. Lalu tentunya dampak negatif yaitu malu dan dipermalukan, ya. Bisa malu dengan diri sendiri, malu dengan lingkungan, ya. Lalu ditinggalkan, ya. Orang kalau punya sifat gampang bingung, itu nanti bisa ditinggalkan lingkungannya. Orang yang berkata kesuwen kok, dia tidak ambil keputusan kok. Ya, waktu itu adalah uang, waktu itu berjalan terus. Kita butuh kecepatan, ya. Kalau ngenteni orang kelamaan ditinggalkan. Berikutnya, bagaimana cara mengatasi kebingungan? Di sini saya sebagai seorang hamba Tuhan tentunya akan berikan
dua ayat paling tidak di dalam firman Tuhan. Pertama, ya, kita akan bisa lihat ayat pertama, Mazmur 31 ayat 10 dan ayat 13. Kasihlah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak, merasa bingung. Orang bingung itu juga sesak loh, saudara. Karena sakit hati mengidaplah mataku. Hatinya sakit karena malu, dipermalukan. Merana jiwa dan tubuhku. Capek, saudara. Orang bingung itu capek loh. Energinya banyak hilang dan hasilnya itu sia-sia. Aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati. Orang bingung kan seperti hilang ingatan. Tadi seperti orang bodoh. Telah menjadi seperti barang yang pecah, seperti tidak berguna. Kehilangan segalanya, harta, kesempatan, teman, relasi, hilang semuanya. Lalu kesimpulannya, akuilah kelemahan kita. Saya harus mengakui kelemahan saya. Tuhan, saya ini bingung. Ya, yuk kita lanjut. Bagaimana cara mengatasi kebingungan? Ya, nanti kita sudah baca ayatnya. Akuilah kelemahan. Ada satu ayat lagi, Mazmur pasal 31 ayat 14. Coba dengarkan baik-baik dan kita baca bersama-sama. Sebab aku mendengar banyak orang berbisik-bisik, ada kegentaran dari segala pihak. Mereka bersama-sama bermufakat mencelakakan aku. Mereka bermaksud mencabut nyawaku. Kenapa? Orang bingung itu orang dianggap lemah, gampang dipengaruhi, gampang ditakut-takuti, gampang dicelakakan, gampang dibohongi, ya, gampang dikibulin, gampang dikasih hoax. Itu sudah seperti orang yang mudah dicelakakan. Kesimpulannya, cari dan datanglah pada penolong. Saya ulangi, cari, datanglah pada penolong. Ya. Bagaimana cara mengatasi kebingungan? Ya, masih ada ayat lagi di dalam Mazmur pasal 31 ayat 19 ayat 21. Biarlah bibir dusta menjadi keluh, yang mencaci maki orang benar dengan kecongkakan dan penghinaan. Alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan bagi orang yang takut akan engkau, yang telah kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. Engkau menyembunyikan mereka dalam naungan wajahmu terhadap persekongkolan orang-orang. Engkau melindungi mereka dalam pondok terhadap perbantahan lidah. Pemufakatan jahat. Ini perbantahan lidah. Ya, jangan, maka dari itu jangan kelihatan kita bingung, linglung, dan kita menjadi orang bodoh, gampang menjadi makanan mangsa daripada binatang buas yang digambarkan orang yang suka bermufakat jelek. Ya, lalu berikutnya, ingatlah janjinya. Ya, kesimpulannya, ingatlah janjinya. Ada ayatnya, Mazmur 31 ayat 1 sampai 5. Penekanannya utamanya di dalam ayat yang ke-5. Kita akan baca. Engkau mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku, sebab engkaulah tempat perlindunganku. Ya, binatang kijang, binatang buruan seperti singa, beruang, itu kalau kena jaring, itu karena tadinya bingung, dia hilang arah, ya, jauh dari relasi, dia kena jaring. Nah, kita yang kena jaring karena kebingungan kita, ada satu penolong, yaitu Tuhan. Kesimpulannya, cari dan tetap dekat dan hidupkan gairah
rasa perlu akan Tuhan. Pendek kata, satu kata, rasa perlu akan Tuhan. Tadi kan kita sudah diajarkan, akui kelemahan kita. Dia yang kuat, dia yang maha tahu. Ya, dia yang tahu setan ada di mana, tipu muslihat ada di mana. Liciknya akal manusia, rencana jahat manusia, akal jahat manusia, dia tahu. Maka dari itu, rasa perlu akan Tuhan. Nah, sekali lagi, bagaimana cara mengatasi kebingungan? Yang satu, pertama, akuilah kelemahanmu. Ayat-ayatnya sudah kita baca. Cari, datanglah kepada penolong. Ayat-ayatnya sudah kita baca. Ya, Mazmur 31 ayat 14. Ya. Lalu yang kedua, ingatlah kembali pada janji-janjinya. Mazmur 31 ayat 19 sampai 21. Lalu yang berikutnya, tetap dekat dan hidupkan gairah rasa perlu akan Tuhan. Di sini digunakan kata yang singkat, tetap mengandalkan Tuhan. Tetap mengandalkan Tuhan. Saya sebagai seorang hamba Tuhan, saya juga harus kena firman Tuhan. Saya harus tetap juga mengandalkan Tuhan, supaya saya tidak menjadi seorang hamba Tuhan yang tampak bingung. Ya, punya kesimpulan ada dua, secara rohani dan secara jasmani. Yang secara rohani, mengakui dosa serta kesalahan diri. Tidak ada manusia ini yang tidak bisa salah, yang tidak pernah berdosa. Saya hamba Tuhan, mungkin malah sering melakukan kesalahan. Kita minta ampun, ya, cari dan datang pada Yesus. Karena Yesus ya sumber pengampunan, sumber pemulihan, sumber pertolongan, dan sumber pengangkatan derajat. Dikembalikan kepada posisi yang baik lagi. Ya, lalu yang kedua, mengingat janji-janji Tuhan. Orang bingung tadi sudah dibahas, lupa jangan janji Tuhan. Mengingat janji Tuhan itu luar biasa. Lalu yang berikutnya, tetap mengandalkan Tuhan. Secara jasmani ini ya, memang kita tetap terarah pada Tuhan. Tapi kan ada ungkapan, ada nasihat, ora et labora. Berdoa Tuhan, sorga, rohani, tapi jasmani juga jangan ditinggalkan. Secara jasmani, mengetahui kelebihan dan kekurangan diri atau kelompok kita ini kekurangannya gimana, diri kita ini kekurangannya gimana. Lalu yang kedua, mencari ilmu dan belajar terkait masalah yang dihadapi. Lalu bertanya, sesat di jalan, aku belok kiri, ke depan, ke belakang, selatan, utara, barat, timur, mau kemana ini? Ya, cari informasi yang berkaitan dengan masalahmu. Ya, banyak buku, banyak orang pintar yang bisa memberikan advice, ya, konseling, ya. Kau bisa lihat orang-orang yang baik di sekitarmu masih banyak, ya. Nah, mereka akan antusias akan memberikan nasihat kepada engkau, kekuatan pada engkau. Dan berikutnya, dengan demikian kita berani menentukan pilihan. Ya, kalau jasmani kita sudah ada kecakapan, ilmu, ya, mantap, kita bisa menentukan pilihan. Ya, kita bisa mengambil keputusan. Kesimpulan, mari kita akan baca di dalam Mazmur 31 ayat 22. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu bingung, pada waktu kita sesak, pada waktu kita grogi, pada waktu kita tidak tahu ini arah yang mana yang harus saya lalui. Carilah Tuhan, tetap andalkan Tuhan. Puji Tuhan, kiranya firman Tuhan memberkati kita semuanya. Saya harus koreksi diri,
saudara juga mari datang pada Tuhan. Tuhan, saya ini orang lemah, saya butuh kekuatan, saya butuh firman. Saya tidak akan melupakan, saya tidak mau lagi melupakan janji-janji Tuhan. Saya tidak mau lagi mengandalkan kekuatan semata-mata, diri manusia semata-mata, tapi saya lebihkan, yaitu mengandalkan kekuatan Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah diperlengkapi, terutama dengan firman Tuhan. Firman Tuhan menasihatkan kami. Firman Tuhan tahu kebutuhan kami. Kami seringkali bingung, kami seringkali tidak dapat menentukan arah. Kami seringkali Tuhan kehilangan akal Tuhan. Dan itu menyebabkan kami gampang dipengaruhi, gampang ditipu, gampang Tuhan ditakut-takut, gampang menjadi orang penakut, peragu. Dan akibatnya negatif sekali Tuhan. Firman Tuhan menasihatkan kepada kami semuanya, termasuk hamba-Mu Tuhan. Karena firman-Mu itu pedang bermata dua, baik yang bagi mendengarkan, baik bagi yang menyampaikan. Berkat-Mu atas kami Tuhan, berkat-Mu atas bangsa dan negara kami, berkat-Mu atas kota yang kami cintai, berkat-Mu atas Tuhan tempat di mana kami tinggal, di mana kami menggarap sawah kami, mengembalakan domba-domba kami. Berkati Tuhan Indonesia ini, dan mulai dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Doa kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Andalan kami hanya Engkau. Haleluya, amin. Kita nyanyikan lagu Kalau Ku Cari Damai, ya. Andalan kita hanya Tuhan. Tuhan berikan solusi, Tuhan berikan tuntunan, Tuhan akan menggandeng kita, Tuhan berikan janji-janjinya, maka hati kita damai. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Shalom, haleluya, puji Tuhan.